Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam Bincang Santai dengan Dr. Kiai Ali Arsyad. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Bincang Santai saat ini kita mengangkat tema yang sedang menjadi perbincangan di Pulau Bawean, yaitu tentang COVID-19. Pertama, Gus, apakah COVID itu memang ada, dan kalau memang ada, bagaimana kita sebagai santri itu menyikapinya? Silakan. Terima kasih. Yang pertama, untuk menjawab COVID itu ada apa tidak, itu kita serahkan kepada ahlinya. Yang tidak ahli tidak usah ikut komentar. Siapa ahlinya? Satu, Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO. WHO sudah terang menyatakan COVID itu ada dan menjadi pandemi dunia. Kalau untuk level Indonesia, maka yang berhak untuk bersuara tentang COVID itu ada apa tidak itu Kementerian Kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menyatakan setahun yang lalu bahwa ada pasien pertama dari Indonesia, pasien kedua, sampai hari ini yang sudah puluhan ribu. Jadi yang berhak menyatakan ada apa tidak itu ahlinya. Jadi yang tidak ahli tidak usah ikut celometan, berceloteh ke sana sini, mengajukan teori konspirasi, apalagi teori-teori yang aneh-aneh yang menunjukkan mindernya kita sebagai umat Islam. Kemudian ketika kita sudah dengar informasi bahwa memang COVID itu ada dan sebagainya, bagaimana kita menyikapi terhadap kondisi ini? Jadi sebagai santri, sebagai umat Islam, dalam menerima wabah atau penyakit apapun itu yang pertama adalah ridho dengan takdir Allah. Yang kedua baru ikhtiar. Ini kadang orang lupa ini, ikhtiar dulu. Salah, yang benar adalah ridho dulu dengan takdirnya Allah, baru kemudian ikhtiar zahir dan batin. Apa ikhtiar zahir? Ikhtiar zahir itu sesuai yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sudah ijma seluruh dunia. Apa? Kemana-mana menggunakan masker ketika berkerumun. Kemudian yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, sering-sering mencuci tangan yang bersih setelah beraktivitas. Nah, itu kalau dilaksanakan secara disiplin, maka menurut kacamata manusia, maka pandemi ini akan segera bisa diakhiri. Jadi ridho dengan ketentuan Allah, kemudian bertawakal. Itu dari sisi zahirnya. Dari sisi batinnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijauhkan dari virus itu. Jadi kombinasi antara ikhtiar zahir dan batin ini harus maju semuanya. Jangan sampai mengedepankan satu aspek saja. Misalkan aspek zahir. Yang penting kita sudah jaga jarak, pakai masker, sering-sering mencuci tangan, maka niscaya tidak akan kena. Tidak begitu. Karena yang membuat virus dan membuat penyakit itu Allah. Jangan juga kita ekstrim yang kanan. Yang penting kita berzikir, itu pasti tidak akan terkena. Jangan begitu. Karena pandemi itu bukan hanya tahun ini saja. Berpuluh-puluh tahun yang lalu juga sudah ada pandemi. Berabad-abad yang lalu juga sudah ada pandemi. Jadi pandemi itu bukan sesuatu yang baru. Maka cara menyikapi kita sebenarnya sudah ada contoh-contoh sebelumnya. Oke. Selanjutnya itu kadang sebagian orang yang kadang langsung menangani dengan kata-kata tawakal, cukup berdoa saja tanpa harus menjalani protokol kesehatan dulu. Itu bagaimana? Sebenarnya letaknya doa dan tawakal itu kita lakukan. Ya, harus pada tempatnya secara proporsional. Kita kalau membaca sejarah tentu kita menjadi arif.
Nah, orang-orang yang sombong itu, yang menyatakan bahwa COVID ini tidak ada atau COVID ini hanya konspirasi saja, ini adalah gawenya Cina dan Amerika yang mau jual vaksin, tentu ini orang yang kurang membaca sejarah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu Rasulullah pernah menolak untuk bertemu kepada salah satu kelompok Bani Taif dari klan Bani Sakif. Jadi suku Taif dari klan Bani Sakif akan berbaiat Islam, tapi orang ini sedang menderita penyakit kusta. Maka Kanjeng Nabi menolak. Satu orang ini tidak boleh masuk kota Madinah, sementara rombongan yang lain boleh. Dan Nabi titip pesan bahwa baiatnya sudah diterima, tapi tidak perlu bertemu. Nah, kemudian pada masa kekhalifahan Amiril Mukminin Umar bin Khattab, begitu banyak terjadi peperangan, kemudian banyak mayat-mayat yang tidak terkubur secara layak, maka muncullah wabah di Syam. Nah, Syam itu kan waktu itu masih sangat luas. Kalau sekarang sudah terbagi-bagi menjadi banyak negara. Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, dan Israel. Jadi ada berapa negara ini. Dulu Syam begitu saja. Nah, gubernurnya saat itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sayyidina Umar sudah menyatakan, wahai Abu Ubaidah, keluarlah kamu dari Syam supaya terhindar dari wabah ini. Tapi karena rasa tanggung jawabnya yang besar dari seorang gubernur, maka Abu Ubaidah menolak dan mati sebagai seorang syahid. Dikirimlah juga gubernur yang kedua namanya Mu'ad bin Jabal, tokoh sahabat juga. Mu'ad gugur juga, syahid karena wabah itu. Kemudian yang ketiga dikirimlah gubernur yang ketiga, Amr bin As. Setelah menganalisa, Amr kemudian menyatakan bahwa wabah ini tidak bisa dilawan kecuali orang-orang yang sehat ini mengisolasi diri di gunung-gunung. Akhirnya berpuluh-puluh ribu orang menyingkir ke pedalaman-pedalaman sampai kurang lebih 4 bulan. Kemudian virus itu reda dan orang yang selamat ini kembali ke tengah-tengah kota. Dan korbannya tidak tanggung-tanggung puluhan ribu. Dan banyak sahabat yang terkena juga. Jadi proses mengisolasi diri itu sudah terjadi lama. Di masa Sayyidina Umar sudah ada sejarah tentang proses mengisolasi diri atau lockdown. Nah, bagaimana Anda bayangkan pada saat orang itu menyingkir ke gunung-gunung, tentu masjid ini juga sepi. Masjid ini kosong, semuanya kemudian aktivitas terhenti, ekonomi juga tentu sangat terdampak. Itu adalah risiko yang harus diambil untuk mematikan virus yang menyebar seperti api itu. Maka sekarang kalau pemerintah kemudian menerapkan lockdown atau istilahnya PPKM darurat, ya maka kita harus patuhi semaksimal mungkin, jangan menantang, jangan sok-sokan, jangan sombong. Ini masjid ditutup, pasar boleh buka dan seterusnya. Kayak kita ini ahli jamaah. Kadang komentar-komentarnya lucu. Ketika masjid dibuka, dia juga belum tentu ahli jamaah. Begitu masjid ditutup, dia teriak-teriak. Ngegasnya kenceng banget ini. Kayak ahli masjid aja dia. Nah, tidak usah sikap demikian. Kita nurut, kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena semua ketetapan yang telah diputuskan oleh pemerintah itu berdasarkan kajian yang mendalam dari para ahlinya. Ingat ini, garis bawah ini, dari para ahlinya. Yang tidak ahli ikut saja. Saat ini korban COVID itu sudah ratusan ribu bukan Gus. Tapi walaupun begitu masih ada orang yang acuh tak acuh, bahkan membuat video-video yang semacam tidak percaya dengan pemerintah. Lalu kita itu bagaimana menyikapi hal itu? Apakah harus membuat serupa atau bagaimana? Jadi menghadapi orang-orang yang wawasannya sempit, ditambah ada kesombongan dalam dirinya ini, ya kalau kita kenal kita nasihati. Kalau tidak kenal ya kita doakan, moga-moga dia sadar. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah satu, minimal kita tidak gampang nge-share tentang COVID.
Sekali lagi kita ini bukan ahlinya, tapi jago nge-share. Sehingga orang yang membaca ini bertambah bingung. Jadi yang ahli kesehatan silahkan menge-share tentang COVID dari sisi kesehatan. Yang ahli agama juga memberikan nasihat-nasihat dari sisi agama. Gitu ya. Jangan semuanya nge-share. Kita ini ahlinya apa? Kita ini ahli agama juga dari sisi agama saja. Tidak usah nge-share resep ya. Tidak usah nge-share tentang teori konspirasi, tidak. Kalau kebanyakan resep nanti masyarakat tambah bingung juga. Nah, gitu. Kebanyakan resep. Nah, tapi juga kita juga jangan gampang-gampang nge-share hal-hal yang nanti sekiranya malah membingungkan masyarakat. Lebih baik diem, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga tetangga, kanan kiri kita, orang-orang yang terdekat dengan kita saja, berpasrah kepada Allah, ridho dengan takdirnya Allah. Sampai kapan ini? Ya sampai Allah menghilangkan COVID ini. Ini bukan pandemi lokal tapi pandemi global. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Oke. Terima kasih Gus. Mungkin terkait di area Bawean ini ada pesan khusus jenengan untuk warga-warga Bawean terkait pandemi COVID ini? Untuk Bawean, satu, kita bersikap sedang-sedang saja. Satu, patuh dengan prokes. Nomor dua, semua ketetapan pemerintah tentang PPKM darurat kita taati. Selesai sambil berdoa kepada Allah, moga-moga kita dijauhkan. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Pemirsa, demikian tadi penjelasan dari beliau, Dr. Kiai Ilasyar, terkait cara menyikapi pandemi COVID-19 ini. Di mana saat ini pandemi ini sudah berada di pulau kita tercinta, tetap jaga protokol kesehatan dan juga ridho dengan takdir Allah, dan kita harus selalu tawakal gitu. Demikian pemirsa, kami mohon undur diri apabila selama kajian kami ada salah dan luput. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.